Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan Mujmalul Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Poin-poin yang umum di dalam prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam akidah. Ini perlu kita tuntaskan karena ini sangat mendasar. Kita sudah sebutkan sebelumnya poin yang ke berapa tadi? 6. Akal yang lurus berkesesuaian dengan nas yang sahih. Yang ketujuh, di dalam masalah akidah wajib berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i. Dan menjauhi lafaz-lafaz yang baru. Maksudnya apa ini? Kita sudah diajarkan lafaz-lafaz ya seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Maka kita katakan Allah beristiwa di atas arsy. Kita tidak boleh memakai kata-kata misalkan, apakah Allah membutuhkan kepada ruangan? Ya. Kata ruang, kata-kata yang tidak ada di lafaz syar'i, hendaklah kita menjauhkan diri dari itu. Karena akan muncul nanti Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Hah? Lalu di mana Allah? Adakah Allah? Contoh misalkan di kebun itu ada kelapa katanya. Tapi kelapanya tidak berdaun, tidak berbuah, tidak berbatang, tidak berakar. Ada enggak pohonnya? Hah? Tidak ada. Orang-orang Jahmiyah dia selalu mengucapkan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Ya.
lalu mengatakan Allah tidak di langit. Sementara Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya. Jadi lafaz-lafaz yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang kita pakai di dalam masalah akidah. Jangan kita buat bahasa-bahasa baru. Jadi kita membatasi diri dengan lafaz syar'i. Lafaz-lafaz yang kemungkinan di situ ada benar dan salah, maka perlu kita pertanyakan maknanya. Kalau seandainya maknanya benar, maka kita tetapkan dengan lafaznya yang syar'i. Jika lafaznya adalah keliru, maka kita tinggalkan. Masalahnya kita bermasalah dalam masalah akidah, ya. Jadi lebih baik kita membatasi diri dengan lafaz yang syar'i. Yang kedelapan, kesucian dari dosa yakni suci dari dosa hanya untuk Rasulullah. Dan umat secara umum, secara utuh umat ini, mereka terjaga dari bersepakat dalam kesesatan. Umat Islam secara tidak akan pernah mereka berkata sepakat di dalam sebuah kesesatan. Tapi kalau sepakat dalam kebenaran banyak, sehingga ada ijma' ulama. Adapun individu-individu dari umat ini, saya, siapapun di antara kita, maka tidak ada yang mengatakannya dirinya tidak ada berdosa. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam terjerumus di dalam kesalahan. Perkara-perkara yang para ulama dan imam berbeda, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ulama berbeda, dalam perbedaan ulama itu ada salah satunya ada hak, yang lainnya salah, ya. Setelah kita kembalikan kepada kitab dan sunnah. Namun yang keliru itu, yang salah itu kita berikan uzur untuk dirinya. Karena dia adalah orang mujtahid. Orang mujtahid itu hanya berkisar satu atau dua, dapat pahala satu atau pahala dua. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Seorang hakim apabila dia berijtihad, dia mengambil keputusan lalu dia berijtihad, lalu dalam ijtihadnya dia benar, dia mendapatkan dua pahala.
pahala ijtihadnya dan pahala kebenaran yang dapatkan. Apabila dia berijtihad lalu keliru hasil ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala upaya untuk mendapatkan kebenaran. Dia sudah berusaha tapi belum dapat, maka tidak dosa dia untuk dia. Kalau ada ulama yang berbeda seperti itu, kewajiban kita apa? Kembali kepada yang benar. Bagaimana cara kita melihat yang benarnya? Mana yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang keliru kita tidak celah, kita berikan uzur, dan dia mendapatkan pahala untuk diri dia. Kita disuruh kemana? Kita disuruh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pendapat mana yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah kita yang disuruh untuk mengikutinya. Bukan gara-gara pendapat si A, tapi gara-gara pendapat si A berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kesembilan, di dalam umat ini ada orang-orang yang terkadang diberi ilham. Dan mimpi yang baik itu hak. Dia adalah bagian dari kenabian. Firasat yang benar itu adalah hak. Dan ini adalah karamat dan isyarat kebenaran. Tapi, tapi ini disyaratkan harus sesuai dengan syariat. Ya, firasat, apa yang dia mimpi kebenaran, atau ilham merasa dia ada, atau karamat, dia harus dikembalikan kepada syariat. Ilham, mimpi yang baik tadi, firasat yang benar tadi, itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran akidah, tidak juga dalam syariat. Ya, jangan jadikan, oh saya bermimpi ketemu dengan Nabi. Nabi mengatakan bla 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 bla. Sampai Nabi mengatakan dalam mimpinya, di mimpi harus sampaikan ke 10 orang. Siapa yang tidak menyampaikan Nabi nanti dapat bahaya. Itu tidak boleh diikuti. Ya. Karena itu hanya sebatas mubasyirat, isyarat-isyarat kabar gembira gitu aja. Ya. Apalagi dalam masalah akidah. Jadi mimpi-mimpi nggak bisa dijadikan sebagai sebagai dasar dalam akidah, dalam dasar kita beragama, dalam dasar kita melaksanakan ibadah. Kita sudah mengetahui dari awal tadi pagi, dasar akidah kita Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu konsepnya adalah konsep para sahabat. Ya, kenapa sahabat? Karena pertama, Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Sahabat Nabi orang yang berbahasa Arab, yang sangat paham dengan bahasa Arab.
Karena itu bahasa mereka. Dan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Yang kedua, mereka mengetahui persis di mana Al-Quran itu diturunkan, apa sebabnya, di mana Nabi bersabda, apa sebab Nabi bersabda. Ya, maka pemahaman mereka lah yang lebih tepat bagi kita sebagai acuan memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita bawa deh, misalkan contoh, ada petatah petitih Minangkabau. Kira-kira orang yang betul-betul paham dengan petatah petitih itu siapa? Orang Minang yang betul-betul dia berbahasa dengan bahasa itu. Tidak semua orang bisa berbahasa Minang. Ya. Tapi yang menjadi sudah itu bahasa dia. Ya. Sehingga isyarat-isyarat dari bahasa itu dia sudah mengerti. Kalau kita bisa berbahasa Minang tapi isyarat-isyarat itu belum bisa kita pahami, kita tidak akan bisa memahami petatah petitih itu. Itu bahasa manusia. Apalagi Al-Quran kalamullah. Hadis Nabi yang merupakan itu juga bagian dari wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi dasar dari akidah kita bukanlah mimpi. Dasar syariat kita bukanlah mimpi. Tapi Al-Quran dan Sunnah. Oh, kan yang disampaikan dan mimpinya itu adalah benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kita melakukan bukan gara-gara mimpinya, tapi gara-gara dasar Al-Quran dan Sunnahnya. Ini harus kita dudukkan. Ya. Kemudian yang ke-10, debat kusir. Debat kusir di dalam agama tercela. Ini apa debat kusir ini? Debat kusir itu adalah debat bukan tujuan untuk mencari hak, tapi untuk menampakkan dirinya yang menang. Ya. Sebab kalau debat bermujadalah boleh berjidal, yakni berdebat, tapi bil husna, dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik yang disyariatkan. Bagaimana caranya? Nabi SAW kalau berbicara, orang berbicara dia dengar sampai selesai. Ya, sudah selesai, baru dia. Ya, itu diskusi yang benar. Karena kita pengen mendengar apa yang dia pahami sampai selesai. Setelah itu baru kita nyampaikan. Debat kusir itu bagaimana? Baru dia mau ngomong kita sudah balasin. Terus balas lagi. Apa kata Nabi SAW? Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di dasar surga. Ya, ini tingkat yang paling rendah. Tapi dalam surga. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan mira. Mira itu apa? Debat kusir tadi. Walaupun dia benar, hak dengan dia, dalil dengan dia, tapi ketika dia lihat sudah debat kusir, sudah maaf akhi,
saya ada urusan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nggak usah dilanjutkan. Karena kelanjutkan itu sakit hati jadinya. Ya, nggak ada gunanya. Diskusi nggak ada gunanya. Lihat orang nggak ada gunanya. Kita mau ngomong langsung ditimpali. Ya, sudah kita tutup aja. Maaf, saya ada urusan. Ya. Terkadang kan hawa nafsu berbeda nih. Pantang kalah. Lah kebenaran jawab kok, ha? Kebenaran dengan kita, wah ini nggak bisa ini. Masa kebenaran diinjak-injaknya? Ayo kita anukan. Itu bukan isalul haq untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Tidak menyampaikan kebenaran, tapi dia akan menolak kebenaran. Ya. Nah ini perlu kita lihat. Apalagi diskusi dengan WA. Ya? Diskusi dengan WA, dia caci maki, kita balas pula jangan. Tidak boleh. Berhenti. Kalau bisa blokir nama dia, sudah selesai. Nggak perlu dia ngurus kita lagi, kita nggak perlu ngurus dia. Selesai. Kita tidak disibukkan. Karena melihat itu sakit hati juga kita terus sedih kan. Sudah selesai. Nah ini perlu kita, ya, coba kita lihat dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Atau juga jangan kalian mencaci maki orang yang berdoa kepada selain Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Debat dengan lintas agama misalkan, lalu kita mencaci maki Tuhannya atau mencaci mereka. Kalau kita mencaci maki Tuhannya, apa yang mereka lakukan? Mereka balas. Ya, mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Ya, ini melampaui batas. Nabi SAW juga mengatakan bahwa di antara dosa besar minal kabair ayashtumar rajulu abah. Di antara dosa besar seseorang mencela bapaknya. Lalu sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencela bapaknya? Ada enggak? Sekarang ada, tapi zaman sahabat itu enggak ada. Ya, mereka sangat menghormati bapaknya. Lalu kata Nabi, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Dia mencaci maki bapak kawannya, lalu kawannya itu mencaci maki bapaknya. Yakni dia mencaci maki bapaknya tidak langsung,
Tapi dengan cara mencaci maki bapak orang lain lalu dibalas oleh orang itu mencaci bapaknya. Seakan-akan dia sudah mencela bapaknya sendiri karena dia penyebabnya. Begitu juga ketika dia mencaci maki Tuhan orang lain yang diibadati selain daripada Allah, lalu dibalas begitu juga, berarti kita telah mencela Allah Subhanahu wa taala karena kita penyebabnya. Jadi kita lihat Nabi SAW melarang kita untuk masuk di dalam perdebatan kusir. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi. Nabi menjamin orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Misalkan habis daurah nih, sudah ditimpal dengan ilmu kan. Wah, ini mau kayak apa? Pendekar turun gunung misalkan. Enggak. Kita harus wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi dengannya dengan cara yang baik. Kita dengar, ya, kemudian baru kita berbicara. Kemudian kita wajib menahan diri untuk ikut membicarakan perkara yang kita tidak berilmu di dalamnya. Kita harus menahan diri dari membicarakan sesuatu yang kita tidak berilmu. Dan kita serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berdebat masalah tahu kita tidak tahu, ya sudah berhenti. Maaf saya tidak tahu. Saya tidak mau berdebat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati saya dan hati Anda untuk mendapatkan kebenaran. Itu aja sudah. Nah, kita salam kemudian maaf ya, saya mau komisi gitu. Sudah selesai. Hubung kita baik, mungkin ada pada suatu saat kita akan bisa berdiskusi, mungkin pada suatu saat dia akan bisa, oh iya, si fulan itu benar dia. Ya, maka dia akan mudah untuk mengikuti. Tapi kalau seandainya kita sudah bikin front, sudah berlawan dan hati tergores, itu susah untuk balik. Ya. Taib. Yang ke-11, kita harus berpegang teguh dengan metode wahyu. Dengan metode wahyu di dalam membantah. Bagaimana cara wahyu Al-Quran dan Sunnah menjelaskan? Ya, baik itu dalam masalah akidah atau takrir, dan tidak boleh kita membantah bid'ah dengan bid'ah. Ya, tidak juga melawan sikap ekstrim dengan ekstrim. Ya, dengan membantah radikal dengan radikal. Ya. Kita diajarkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tingkatan cara kita berdakwah. Taib, yang ke-12,
setiap perkara yang baru di dalam agama, karena agama ini sudah sempurna, nggak perlu ditambah lagi, tidak perlu dikurangi. Maka setiap yang baru dalam agama ini ulama mengatakannya itu adalah bid'ah. Karena agama ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna tidak ada lagi penuh penambahan. Contoh begini. Kalau seandainya istri kita masak dan dia memasak dengan ada buku resep masak, ya, sesuai dengan timbangan yang ada di dalam ini. Dalam buku itu dia buat garamnya berapa, pokoknya sudah sesuai sudah. Tidak dia lebihkan, tidak dia kurangi. Lalu kita sampai ke rumah. Lalu kita tanya, apa yang dimasak tadi? Oh, saya masak gulai ikan. Mana? Tuh, di dalam, ya, di dalam wajannya. Lalu kita ambil garam. Lalu kita masukkan garam ini ke dalam gulai tadi. 1 sendok. Perbuatan kita ini maknanya apa? Ada punya makna enggak kira-kira perbuatan kita ini? Istri mengatakan saya sudah bikin gulai tadi dengan sesuai dengan resep ini. Kita mana. Oh itu udah, kita ambil garam, kita ambil 1 sendok, masukin garam 1 sendok. Kira-kira makna dari perbuatan kita apa? Wahai istri, Anda belum benar. Garamnya masih kurang. Nih saya tambahkan garam. Gitu. Anda belum tahu. Ini belum benar. Ini saya tambahkan. Itu maknanya. Sebab kalau kita sudah menerima perkataan istri, bahasanya membuatnya sudah sesuai dengan resep yang ada, kan nggak perlu lagi kita tambah. Ya, sudah cocok kok. Ditambah dia menjadi rusak, dikurangi juga jadi rusak dia. Ya. Nah, begitu juga dalam agama kita, apalagi dalam agama. Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Telah Allah sempurnakan. Dan telah aku ridai bagimu akan, dan telah aku lengkapi bagimu akan nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Apapun yang pada hari itu diturunkannya ayat ini tidak bagian dari agama Islam, sampai sekarang ini juga dia tidak akan bisa menjadi bagian dari agama Islam. Apapun yang pada saat itu diturunkan ayat ini dia bagian dari agama Islam, maka dia tetap menjadi bagian dari agama Islam, karena dia sudah sempurna. Nah, terkadang inilah yang, ya, terkadang banyak di antara kita yang masih belum duduk dalam permasalahan ini. Soalnya kalau duduk, saya yakin dia terima gitu. Logikanya dia pasti akan terima. Jadi kita beragama ini sebenarnya enggak susah-susah. Gampang. Kalau kita beribadah enggak susah-susah. Sangat mudah. Apa itu? Kerjakan apa yang diperintahkan, jangan lakukan yang belum diperintahkan. Itu ya. Yang belum diperintahkan jangan kerjakan. Enggak ada dalilnya jangan dikerjakan. Yang ada dalilnya dikerjakan. Mana yang banyak yang ada dalilnya atau yang tidak ada dalilnya? Banyak yang tidak ada dalil. Ya. Makanya di dalam beribadah, hukum asal dan beribadah itu tidak boleh.
sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebaliknya dalam urusan umum, urusan makan, urusan apa, urusan dunia, hukum asalnya boleh. Karena saking banyaknya. Yang tidak boleh itu sedikit. Itu yang muncul. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Selama yang tidak boleh kita kerjakan, selainnya boleh. Selama yang tidak boleh itu kita tinggalkan, selainnya boleh. Tapi dalam agama, ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah, maka kita hanya lakukan apa yang diminta. Yang enggak diminta jangan dilakukan. Ya. Nah, kenyataannya di dalam masyarakat kita banyak yang tidak diminta dikerjakan. Ya. Karena sudah banyak mengerjakan yang tidak diminta, ketika diminta merasa banyak lagi. Ini 5 nih enggak diminta nih, tapi dikerjakan yang 5. Lalu diminta untuk mengerjakan 2, ini yang diminta. Akhirnya banyak mana mah. Sebenarnya dia hanya mengerjakan 2, yang ini jangan usah dia kerjakan yang 5 ini. Tapi karena sudah terbiasa dari kecil mengerjakan yang 5 ini, lalu dia tidak tahu ternyata ini tidak ada dasar. Seharusnya tidak ada. Ya. Lalu yang 2 ini yang disyariatkan. Ketika kita mengerjakan ini yang diterima. Yang ini kata Nabi, siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amalan itu tertolak, yakni tidak diterima. Sebenarnya mudah aja. Yang tidak disuruh ditinggalkan, yang disuruh kerjakan, sudah selesai. Ya. Jadi ketika yang tidak dikerjakan ini tidak disuruh ini dikerjakan, dan ketika yang disuruh dikerjakan merasa banyak sekali amalan. Ya, karena tadi 5 tambah 2 jadi 7, daripada 7 saya dapat 5 yang biasa aja katanya kan. Enggak, yang 5 yang biasa yang tidak ada syaratnya jangan dikerjakan. Yang disuruh aja dikerjakan, selesai. Ya. Baik, misalkan gini. Mana yang baik? Kalau urusan ibu-ibu nih, itu mudahnya lah ya untuk memahamkannya. Membuat kue yang sudah ada orderannya atau yang belum ada orderannya. Pokoknya saya buat, ada tidak ada terserahlah nanti. Atau cukup yang ada orderannya aja. Cukup yang ada orderannya aja. Sebab yang ada orderannya pasti laku. Ya, yang belum ada orderannya belum tentu entah laku atau tidak. Ya, jadi ibadah kita kerjakanlah apa yang sudah disyariatkan. Nah, sekarang nih kalau kita bawa kepada masyarakat kita, apalagi misalkan banyak orang baru masuk Islam. Berarti dari nol. Belum ada background, tidak ada latar belakang ibadah pun, kecuali ibadahnya yang lama, kan gitu ya. Seharusnya ketika dia masuk Islam betul-betul full putih. Maka inilah yang harus kita ajarkan kepada mereka, yang disyariatkan aja, jangan yang tidak disyariatkan. Ya. Salat 5 waktu. Kemudian salat-salat sunat yang disuruh atau yang dianjurkan salat sunat. Itu aja yang sebenarnya sangat simpel sekali agama ini. Hanya saja terkadang kita merasa apa yang saya rasakan dahulu sebelum mengaji. Karena memang salah kaprah kita gitu ya. Sampai abang saya waktu itu dia sudah ngaji, saya bilang, abang nih sempit sekali dunia nih rasanya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya, ini kita disuruh begini lagi. Ya, karena konsep untuk kepada kita sudah keliru dari awal.
Nah ini Masya Allah kita sebagai da'i di Kepulauan Mentawai ini akan bisa kita membuat generasi yang betul-betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ya, masyarakatnya kita tanamkan itu. Nah memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa berilmu. Makanya syarat dari berilmu, syarat dari berdakwah itu ada 3. Apa? Udah ada pelajari enggak? Syarat bagi seorang dai itu ada 3. Yang pertama, harus berilmu. Seorang alim berilmu. Yakni maksudnya berilmu akan apa yang akan disampaikan. Kapan berilmu ini? Sebelum berdakwah. Jangan kita berdakwah dulu lalu berilmu. Istilahnya menjilai air liur itu susah. Gitu ya? Ternyata kita sudah terlanjur menyampaikan sesuatu yang salah. Lalu bagaimana kita mengkoreksinya kembali? Ya, kalau kita orangnya ya sudah mungkin biasa aja. Maaf yang kemarin saya sampaikan salah ternyata. Yang benarnya begini. Maka lebih baik kita daripada 2 kali kerja, lebih baik kita berilmu dahulu baru kita sampaikan. Ini nih. Sesuai dengan kalau kita sholat begini, kalau kita berwudu begini, ini dasarnya. Yang kedua, kita berdakwah itu dengan lemah lembut. Lemah lembut, kita merangkul. Ulama menjelaskan seorang guru kalau dia tidak berlemah lembut dalam mengajar, bisa enggak muridnya menerima ilmunya? Enggak bisa. Guru berkata kasar, suka marah-marah, muridnya enggak nyaman untuk menerima ilmu itu. Dokter misalkan, kalau dokternya kasar, mau enggak pasiennya berobat? Lari dia. Ya, kita ini dokter. Kita dokter. Dokter apa? Mengobati hati orang. Mengobati amalnya, mengobati akhiratnya. Mengobati orang yang tidak sadar dia sedang sakit. Itu susah. Meyakinkan dia sakit itu susah. Pasien yang sakit ketika dia datang ke dokter, dia sudah tahu dia sakit. Malah dia menyerahkan dirinya ke dokter. Ada dokter ambo sakit pokoknya ambo pengen sembuh. Salah. Ada enggak madu'u kita, masyarakat kita, Ustadz, hati saya ini udah begini Ustaz, pokoknya saya kasih nasihat. Jarang yang seperti itu. Ya. Yang menyadari dirinya bahwasanya dirinya sudah salah dan sudah jarang. Kita memperbaiki orang yang dia merasa benar. Maka kita perlu ekstra ilmu dan kita perlu ekstra lemah lembut. Tambah lagi yang ketiga, harus bijaksana, santun, harus sabar, ekstra bijaksana. Kalau kita dikasari oleh madu kita harus sabar. Ya. Nah ini tantangan, bukan persoalan, bukan permasalahan dakwah, tapi tantangan dakwah. Ya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Dan ingat, subhanallah, antum mungkin dapat pahala yang banyak daripada kami. Ya, antum masukkan orang ke agama Islam, mengajarkan orang Al-Fatihah, mengajarkan orang membaca Al-Quran. 1 huruf yang mereka baca setelah kita mengajarkannya, kita dapatkan pahala. Ya? Masyarakat kita di sini banyak
Ya, pada umumnya, apalagi yang sudah tua-tua ya. Apakah tidak perlu kita ajarkan Al-Quran? Perlu. Kita ajarkan mereka Al-Quran. Kita latih mereka. Ya, sehingga mereka bisa membaca Al-Quran. Anak-anak mereka ini juga adalah ladang kita. Insya Allah kalau kita betul-betul serius sekarang, 5 tahun yang akan datang aja deh. Ya, Bapak, saudara-saudara semuanya, kita harus punya visi di dalam kita berdakwah. Apa enggak pengen kita kaum muslimin banyak di Mentawai ini? Harus punya. Saya mengakui, saya menghormati pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, ya, buya-buya kita dahulu dari Padang dulu ke sini, ya mungkin mengislamkan juga apa kakek kita dahulu misalkan. Mereka sudah punya jasa yang besar. Kita sekarang ini merawat dan memperbaharui. Mungkin enggak? Maaf ya. Mungkin enggak di Mentawai ini bupatinya muslim? Hah? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apa enggak mau kita? Hah? Mau enggak bupatinya muslim? Mungkin enggak? Mungkin. Enggak ada yang susah, mungkin. Tapi kembali kepada taufik kepada Allah, doa kita kepada Allah, dan upaya kita. Bagaimana upayanya? Ya, dibalikkan PKI dengan IPK. PKI dengan IKP. Katanya kalau jumlahnya di agama di Mentawai ini Protestan, Kristen, Indonesia, Katolik Indonesia. Nah sekarang balik, ya, Islam lagi yang harus banyak. Gimana caranya? Ini nanti yang rekaman di ya, kan nggak live kan? Nggak. Oke. Saya punya cita-cita. Bagaimana kita di Mentawai ini 2030 itu sudah bisa 51%. Gimana caranya? Kita harus punya pemikiran ke sana. Jangan kita hanya seperti air mengalir aja, jangan. Harus ada langkah-langkah kita untuk mewujudkan itu. Di antaranya anak-anak kita didik. Kemudian dakwah kita selalu, ya, bagaimana hendaknya 51%. 51% itu minimal berarti jumlah kita sudah lebih banyak daripada yang lain, gitu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, ya. Dan ini rahasia nih, maaf, ini rahasia untuk kita bersama. Yang pertama, kita setiap dusun harus ada tanah wakaf muslim. Setiap dusun harus ada 1 hektar tanah muslim. Di daerah kita kan masih ada 5 juta 1 hektar. Ya, kan masih ada kan? Masih banyak. Tempat si Anwar sudah berapa kita beli ini? Nah, sudah 4 hektar lagi tambah dari masjid. Di 1 hektar itu nanti kita bangun masjid. Masyarakat kita yang mungkin dia tidak punya tanah dan tidak punya rumah, kita bangunkan rumah. Tinambu kita sedang bangun rumah, ya. Mana dari Tinambu? Ya, kita sedang bangun rumah 10. Ini tanggung jawab ketua nih kayaknya nih.
ya dapat tanggung jawab yang berat, belum selesai juga. Mohon kita keikhlasan kita, bagaimana warga kita, masyarakat kita yang belum punya rumah, kita upayakan untuk dapat rumah, tempat dia berlindung. Saya sudah juga memprogramkan dengan ini, sama kita ini ada dari direktur Politeknik. Saya katakan ke direktur, Pak, saya pengen setiap masjid kita itu ada sumber listrik. Tidak hanya untuk azan, tapi bagaimana sumber listrik yang bisa menerangi rumah-rumah muslim. Dengan apa? Tenaga surya. Mungkin lebih banyak lagi gitu loh. Panel-panelnya banyak. Pakai lampunya LED. Ya, lampu LED. Setiap muslim harus punya lampu itu. Dimasukkan lampunya. Lalu ada orang masuk Islam pagi, malam rumahnya harus terang. Insya Allah saya yakin kampung itu akan terang dengan listrik kita. Ya, ini saat Bilal karena memang pakai diesel ya. Kita sudah kasih kabel. Mohon motor pola ini coba kalau bisa dilakukan. Rumah-rumah muslim kasih 2 lampu cukup. Ya. Nanti ada yang baru masuk Islam, langsung pasangkan sorenya, malam itu hendaknya sudah terang lampunya. Insya Allah rumah-rumah orang semuanya, oh kalau gitu saya masuk Islam, walaupun gara-gara listrik. Namun disitulah itu salah satu gaya penarik kan, ya. Lalu dai inilah yang bergerak untuk menjaga. Maka oleh karena itu setiap dusun harus ada tanah, kita membangun masjid. Walaupun masjidnya dengan kayu, mungkin kita bikin model baru. Kemarin kita dengan Pak Heru Nur Ihsan, dia adalah ketua Yayasan HSI, dia siap membantu kita di itu. Kita desain bentuk masjidnya kalau misalkan dengan kayu gitulah. Ya. Nah, jadi perlu ada pemikiran kita ke sana. Sudah? Yang kedua, apalagi meningkatkan ekonomi para dai. Kita punya pisang, khususnya pisang batu sangat luar biasa. Ya. Lalu apa yang bisa kita tingkatkan dengan produksi ekonominya? Ini bisa kita tingkatkan gitu loh. Saya pernah berpikir untuk membuat madu, tapi harus punya orang ahlinya. Kita bisa tanam, siapa yang mau mengolah madu ini, muslim atau kafir, silakan aja. Tapi dengan catatan dia harus hasil panennya ke kita. Kemudian kita packing bagus-bagus. Kita promosikan. Kita ada Surau TV, kita ada TV-TV lain yang menjadi tempat promosi kita. Ya, medianya kita ada. Saya ketua Radio dan Televisi Islam Indonesia. Ada 91 TV, radio dan TV se-Indonesia. Ya, yang sangat memungkinkan kita untuk bisa kerjasama. Tapi ini perlu ada langkah-langkah. Ya, di samping ekonomi kita perkuatkan, tadi dakwah kita. Kemudian anak-anak yang mungkin kita sekolahkan. Ya. Tahfiz. Anak Pak Iswandi, Masya Allah. Udah berapa hafalan Pak? Sudah selesai? Hah?
17 ya, di tempat anak saya sekolah. Ya. Nah jadi ini perlu jadi pikiran kita. Maka karena itu kita perlu kekompakan. Ya, kita perlu bersatu. Saya sangat senang sekali untuk bisa ke dalam dan seterusnya ya. Kita coba untuk bagaimana bersinergi bersama. Ya, ini yang pembahasan kita tentang akidah. Taib, masuk kedua. Ini seling ya, selingan. Usul yang kedua, yakni pokok dasar yang kedua adalah tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Mengesakan. Tauhid mengesakan, yakni menjadikan menjadi esa. Contoh, ini sekarang kita pakai baju yang beragam. Ketika kita membuat baju seragam, maka itu namanya mentauhidkan baju. Jadi menjadikan baju itu coraknya satu. Taib. Di dalam masalah akidah, tauhid itu ada mengesahkan Allah di dalam beribadah. Atau juga mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu yang tauhid. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Tauhid ada dibagi oleh ulama bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Ada yang membaginya dua. Tauhid ma'rifati wal itsbat. Tauhid ma'rifah. Tauhid terhadap pengetahuan dan penetapan. Atau juga ada yang namakan at-tauhidil ilmi al-i'tiqadi. Tauhid yang bersifat pengetahuan dan keyakinan. Hal ini meliputi tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Karena tauhid rububiyah kita harus mengenal Rabb kita, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Ya, itu tauhid namanya mengenal. Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Bahwasanya kita mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang mencipta, maka Allah mencipta dengan sendirinya. Esa. Allah pemberi rezeki, Allah memberi rezeki esa. Ya. Itsbat menetapkan atau i'tiqadi meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, ini tauhid yang pertama dimakan dengan tauhid ilmi i'tiqadi. Maka kaedah di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya
kita menetapkan, ya, kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, tanpa ada permisalan, tanpa ditanya bagaimana, dan menafikan atau menghilangkan apa yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, nama dan sifat, atau apa yang dihilangkan oleh Rasulnya tanpa dengan menyelewengkan dan tanpa dengan menghilangkan secara total. Artinya apa? Ketika kita tahu nama Allah, kita tetapkan itu adalah nama Allah. Ketika tahu kita nama sifat-sifat Allah, kita tetapkan itu adalah sifat-sifat Allah. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak tetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sangat mudah sekali. Ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupainya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Manusia mendengar dan melihat enggak? Manusia melihat dan mendengar? Ya. Ya, dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Insan apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Akan tetapi tentu tidak akan pernah sama, ya, pendengaran Allah dan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia dan pendengaran manusia. Sama sekali tidak. Tidak akan sama. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak ada satupun suara kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia mendengar sesuai dengan kelemahannya. Manusia melihat sesuai dengan kelemahannya. Ya, sudah umur 40 tahun sudah mulai pakai kacamata. Ya, enggak bisa lagi dengan biasa. Sudah mulai lemah. Pendengaran sudah mulai menjauh. Ya. Sesuai dengan kelemahannya. Maka kita tetapkan bagi Allah sifat dan nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Baik. Memperumpamakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya atau menghilangkan sifat-sifat Allah yang nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan dan sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan kita hilangkan, maka adalah sebuah kekufuran. Kenapa? Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Allah dia berbicara. Al-Quran dah kalamullah. Allah telah menyifati dirinya dan telah menyebutkan nama-namanya. Lalu setelah itu kita hilangkan, berarti kita tidak percaya dengan Al-Quran. Kemudian kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya.
beriman kepada malaikat-malaikatnya secara global dan secara terperinci. Secara global, Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya malaikat yang tercipta dari cahaya, yang karakteristiknya, sifat-sifatnya, dia adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tunduk dan patuh dan menjalankan seluruh perintah Allah. Jumlah malaikat ini tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah semata. Itu secara umum. Secara rinci, nama-nama dan tugas-tugas yang kita ketahui, maka kita imani. Ya. Nama-namanya dan tugas-tugasnya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Quran. Dia yang paling afdal. Al-Quran menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat dan Injil. Ya, Zabur. Perjanjian lama, perjanjian baru itu sudah dihapus dalam Al-Quran, oleh Al-Quran. Maka tidak berlaku lagi, gitulah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhalan nar. Tak seorang pun dari umat ini. Umat mana? Umat dakwah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang mendengar akanku. Dia pernah mendengar, ya. Mungkin orang di pedalaman nggak pernah ketemu dengan nggak perlu tahu dengan Islam, berarti dia belum mendengar. Tapi yang sudah berbau dengan kita, dia sudah tahu dengan Islam, dia telah tahu dengan Muhammad. Ya, jadi tidak seorang pun dari umat ini, yakni orang Yahudi Nasrani, yang telah yang mendengar akanku, kemudian dia meninggal dunia. Jadi semasa hidupnya dia pernah mendengar Islam, ternyata dia tidak beriman. Meninggal dunia, dia belum beriman kepada ajaran yang aku diutus, kecuali orang itu masuk dalam api neraka. Ya. Kenapa? Karena ajarannya sudah habis, tidak ada lagi. Kalau dia mempertahankan agamanya pada zamannya Nabi Musa atau zamannya Nabi Isa, maka dia adalah Muslim ketika dia mengikuti ajaran nabinya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, semua ajaran sebelumnya terhapus. Yang Islam itu adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Baik, kemudian beriman kepada nabi-nabinya secara global dan secara terperinci, nabi dan rasul. Kita secara perinci kita mengetahui ada 25 nama-nama nabi dan rasul. Kita imani itu. Yang paling afdalnya adalah ulul azmi. Ulul azmi yang 5 siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yang paling afdal dari 5 ini Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ana sayyidu bani Adam wala fakhar. Saya ini adalah sayyid,
penghulu dari anak Adam ini, dan tidak ada kesombongan. Kemudian beriman terputusnya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada lagi wahyu. Jadi jangan ada muncul dari mentawai ada orang mengatakan turun wahyu kepada saya gitu ya kan. Oh, enggak ada lagi wahyu. Ya. Terputus dengan wafatnya Nabi SAW karena beliau khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau nabi lah ditutup, tidak ada lagi para rasul. Ya. Siapa yang menyelisihi, tidak meyakini hal yang demikian, maka dia kufur. Maka inilah sebabnya orang-orang Ahmadiyah, Ahmadiyah yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang diberi wahyu, dia adalah kufur, adalah kafir. Ya, karena dia tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai penutup. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada seluruh berita yang sah. Mulai dari kematian, setelah kematian. Dan termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tandanya yang merupakan sughra atau kubra. Yang besar, yang kecil atau yang besar. Kemudian apa setelah hari kiamat? Ya, pada mahsyar, ard, hisab, siratul mustaqim, sirat, api, neraka dan surga, semua adalah hak. Kemudian beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ya, yaitu dengan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini keyakinan yang perlu kita yakini. Taib. Beriman dengan syafaat Nabi juga. Beriman dengan syafaat Nabi bahwasanya Nabi itu akan memberikan syafaat. Ada 6 jenis syafaat. Yang pertama syafaat kubra. Ya. Syafaat kubra itu adalah ketika Nabi memohon kepada Allah agar di padang mahsyar agar segera ditegakkan hisab. Di padang mahsyar itu kumpul semua manusia. Ya. Enggak ada pohon, enggak ada bangunan, enggak ada tempat berteduh. Kita tidak bisa berbicara satu sama lainnya. Ya. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berbaju, dalam keadaan tidak bersunat, ya, dalam keadaan tidak bersandal. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nanti orang lihat satu sama lainnya. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bagaimana dia akan melihat? Dia ngurus dirinya sendiri. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari anak dan istrinya, ya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan istrinya, masing-masing memiliki kesibukan sendiri. Gak bisa menanyakan mana anak saya, enggak. Dia belum tahu nih, urusan dia belum tahu. Ya, ada 2 kondisi di akhirat itu.
yang masing-masing nggak bisa mengurus orang lain. Dia pengen ngurus dirinya sendiri. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua ketika berada di atas titian sirat. Tapi nanti kalau masuk surga mereka bisa bertanya, ya, yang misalkan bapak kalau seandainya dia di atas, anaknya di bawah, dia akan minta kepada Allah agar dinaikkan. Itu namanya syafaat lagi. Sudah masuk surga adalah kenikmatan, berkumpul dengan keluarga, bertambah nikmatnya. Dan ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari segala apa yang kita dapatkan. Apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Jadi syafaat yang pertama adalah syafaatul kubra, dalam kondisi orang susah, ya, dalam kondisi yang payah itu, akhirnya orang pergi ke Nabi Muhammad minta segera dimohonkan kepada Allah untuk bisa ditegakkan pengadilan. Coba misalkan gambaran di Indonesia, di dunia ini kan ada namanya rumah tahanan, ada tahanan, ada lapas, lembaga kalau lapas itu lembaga pemasyarakatan masyarakat itu sudah hukuman, ya, kita sudah divonis, kita ada kegiatan di lapas Muaro itu, santri kita banyak di situ, kurang lebih ada 900 lebih, hampir 1000. Jadi semua yang di dalam sudah jadi santri. Jadi motonya masuk menjadi napi, di dalam menjadi santri, keluar menjadi dai. Sudah banyak yang hafal 1 juz. Tahsin ada, kajian ada di dalamnya, kasih uang, makan gratis. Siapa yang mau masuk pesantren kasih uang, makan gratis. Jangan masuk ke sana. Cukup di sini aja sih. Ya. Jangan berangan-angan untuk masuk ke sana. Ya. Nah, kalau seandainya orang ditahan, misalkan ada perkara ditahan, dia beratnya 100 kilo, gemuk, tapi masuk dalam rumah tahanan, dibiarin aja di situ, di rumah tahanan 1 tahun. Kira-kira setelah 1 tahun berapa berat badannya? Kenapa? Karena beban pikiran. Dia belum tentu nih salah atau tidak salah nih, berapa salahnya. Kalaupun misalkan disalah dan hukumannya udah jelas dia akan menerima. Ini enggak jelas. Nah, kurang lebih pendekatannya seperti itu. Padang mahsyar itu adalah tempat kita ditahan dulu. Masing-masing sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang ke betis, ada yang ke lutut, ada yang ke pinggang, ada yang sedadanya, ada yang setelinganya. Kalau telinga berarti telinganya kena hidung nih. Gimana bernapas nanti? Ya, sama dengan masuk dalam kolam tapi setelinga ini. Tentu harus gini aja terus. Dalam riwayat dikatakan 35 hasta ke sana, ke kiri dan ke kanan keringatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang diberikan naungan oleh Allah. Siapa yang tahu? Berapa orang? Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pada saat itu dibutuhkan. Ya. Imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, kemudian seorang laki-laki
yang diajak oleh perempuan untuk berbuat maksiat lalu dia tinggalkan, saya takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, dia ikhlas dalam sedekahnya, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Sampai istrinya enggak tahu apa yang dia lakukan. Ya bukan berarti dia bersedekah tangan kirinya disembunyiin, enggak. Artinya orang lain tidak tahu, walaupun orang yang terdekat dengan dia tidak tahu dia apa yang disedekahkan. Dan yang ketujuh, orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu air matanya keluar menetes. Ya, kalau meneteskan air mata bersama-sama ramai mudah. Ya, paling mudah. Jadi menangis ini jangan heran kalau seandainya bapak-bapak katakan, "Uih, pengajiannya hebat. Kenapa? Semua orang nangis." Gampang aja tuh. Itu orang nangis ramai-ramai itu sama dengan orang yang di atas bis. Beramai ini, pergi bis. Ya, lalu satu mengatakan, kalau enggak ada yang ngomong, enggak ada. Dia terus saja. Satu ngomong, "Pak sopir, berhenti sebentar." "Apa?" "Maaf, saya mau ke WC." Satu orang pergi ke WC, bisa semua orang di dalamnya pergi ke WC. Ya, nah, gitu juga dengan nangis bareng, apalagi suasana dipadamkan lampunya, sound systemnya dianukan, ada yang mancing satu, semuanya akan nangis. Ya, tapi menangis sendiri ini yang susah, karena susahnya inilah diberikan ya bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian karomat para wali dan orang-orang soleh itu udah hak. Tapi karomat ini adalah anugerah. Ya, anugerah. Dia adalah setiap perbuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba sebagai kemuliaan untuknya, bonus. Bukan semena-mena dari dia. Sin selabin berubah, enggak, itu bukan karomat. Ya. Contoh misalkan nih. Ada satu orang yang terperangkap oleh api misalkan. Keluar kiri kanan semuanya sudah dikepung oleh api. Akhirnya dia bertawakal kepada Allah. Pokoknya dia menyeberang aja api itu. Ternyata dia tidak terbakar sama sekali. Ya. Dia bilang, enggak terbakar. Tapi setelah itu, kalau gitu, ambo masuk baliklah gitu kan. Itu pasti terbakar. Ketika dia keluar, disitulah Allah memuliakan dia. Mungkin dia punya amalan yang bisa menyebabkan dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Tapi tidak semena-mena, masuk balik kembali, enggak. Karena karomat itu anugerah dari Allah, bonus. Ya. Dulu ada di antara para sahabat berperang arah ke Cina. Kalau tidak salah ke Cina ya. Itu menyeberangi, ke arah ke Baghdad. Menyeberangi sahabat itu subhanallah. Dia menyeberangi sungai itu dengan kuda. Gimana caranya? Ya, di mana di situ tidak ada kapal, tidak ada. Lalu di antara pimpinan itu dikatakan, ada enggak para sahabat di sini? Ya. Bukankah tidakkah Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan Laut Merah itu menjadi terbelah
sehingga Nabi Musa dan Harun dan pengikutnya menyeberang? Bukankah Allah ini juga berkuasa bisa untuk melakukan ini? Subhanallah, dengan tawakal mereka, ya, Allah jadikan sungai itu atau laut itu seperti pasir. Lalu kudanya berlari di atas itu sampai dia bisa mengejar musuhnya. Oh iya, bukan di Bahrain kalau nggak salah ceritanya kemarin itu. Jadi Bahrain kan pulau nih, menyeberangi ini, kemudian mengejar orang-orang yang murtadin, orang-orang yang murtad, diserang. Lalu dia lari, orang murtad ini lari dia ke pulau ini, dikejar gitu ya. Antara Jazirah Arab dengan Pulau Bahrain. Nah, itu di lautnya dia bisa di atas. Terus pulangnya bagaimana? Pulangnya dengan kapal. Ya. Kenapa kok bisa? Itu hadiah dari Allah. Ya mungkin boleh jadi di antara antum yang punya hubungan dengan Allah yang khusus, ya, pada suatu saat nggak tahu kita. Ya. La qadarullah, ada apa yang terjadi misalkan yang mana Allah tidak menginginkan keburukan pada diri kita, akhirnya Allah selamatkan kita di luar dari nalar kita. Itu adalah karamat. Jadi karamat itu kemuliaan, bukan semena-mena pengen saya buatkan ini jadikan emas. Itu dia. Ya. Lalu enggak enggak semena-mena seperti itu gitu. Taib, dan terakhir adalah orang mukmin satu sama lainnya. Orang mukmin seluruhnya adalah wali dari Allah. Ya. Masing-masing orang mukmin kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Kembali kepada kadar keimanan. Semakin kuat keimanannya, kewaliannya semakin kuat. Jadi kewalian itu nggak bisa kita mengatakan si fulan wali. Ya ada, bisa gampang. Kalau di sini nggak ada wali ya. Yang ada di Dare, di Padang itu banyak wali. Wali nagari, wali jorong, ya wali kota. Ya. Aku ini ada wali hakim, ya. Taib. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat.